Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang learning journal untuk agenda 2, yaitu pembelajaran tentang nilai-nilai dari berakhlak. Baik, yang pertama, berakhlak itu merupakan nilai dasar yang menjadi panduan perilaku bagi aparatur sipil negara. Dan nilai-nilai tersebut diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Yang pertama, dari berakhlak tersebut, ber-nya adalah berorientasi pelayanan, yaitu, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan kita sebagai ASN harus dapat ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta dapat melakukan perbaikan tiada henti. Dan untuk yang kedua, akuntabel, dapat melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Kemudian juga dapat menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, serta efisien. Kemudian untuk nilai kompeten, dapat meningkatkan kompetensi diri, bertanggung jawab, dan dapat menjawab tantangan-tantangan yang selalu berubah-ubah setiap harinya, bulannya, tahunnya, dan dapat terus membantu orang lain untuk dapat belajar, kemudian juga dapat melakukan tugas dengan kualitas yang baik. Kemudian untuk poin yang keempat dari nilai berakhlak, yaitu harmonis. Dari nilai harmonis yang saya pelajari, melalui Pak Ahmad yang sebagai, tutor kami, nilai harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, dan nilai harmonis juga dapat tertuang dari sikap suka menolong orang lain, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kemudian untuk nilai berakhlak yang kelima, yaitu adalah nilai loyal. Nilai loyal itu adalah kita harus, terus tetap teguh terhadap ideologi Pancasila dan patuh terhadap, semua peraturan-peraturan, yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang nilai adaptif, bagaimana seorang ASN itu dituntut untuk terus dapat menyesuaikan diri menghadapi perubahan-perubahan, baik perubahan dari, dalam maupun perubahan dari luar seperti kemajuan teknologi yang semakin hari semakin terus maju. Dan kemudian juga terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Kemudian, dalam nilai adaptif juga, dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk, tujuan bersama. Kemudian untuk nilai dari berakhlak yang terakhir adalah kolaboratif. Pada nilai kolaboratif ini, bagaimana seorang ASN harus mampu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk dapat berkontribusi. Jadi, sebagai ASN juga harus dapat berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya untuk mendapat satu tujuan positif yang baik. Kemudian, poin kedua dapat terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan dapat menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama pula. Kemudian, pada agenda 2 ini, kami juga diberi, tugas untuk dapat mengulas seorang tokoh akademisi, yang memiliki nilai-nilai berakhlak. Baik yang kami bahas pada kelompok kami, saya kebetulan mendapatkan tugas, menganalisa seorang tokoh akademisi yaitu, Profesor Doktor Insinyur Abdi Abdul Wahab MSc. Beliau adalah seorang, Ketua Majelis Pendidikan Aceh periode 2019 dan 2024 serta Rektor Universitas Syah Kuala di tahun 2000-an. Beliau adalah seorang doktor jebolan University of Kentucky Amerika Serikat tahun 1986. Baik, untuk nilai berakhlak yang pertama, untuk berorientasi pelayanan, sebagai dosen, Profesor Abdi ini sangat perhatian dan dekat dengan mahasiswanya. Ia sangat ingin mahasiswanya dapat menguasai semua ilmu yang diajarkan di kelasnya. Dan untuk nilai kompeten, nilai, berakhlak, nilai poin kompeten, berdasarkan berita-berita yang sudah kami ulas, menurut Profesor Dr. Yusni Sabi, mantan Rektor IAIN Araniri, mengatakan bahwa Prof. Abdi ini adalah sosok pemimpin yang cerdas. Dalam berbagai rapat kerja saat di BRR Aceh Nia 1 dulu,
Profesor Yusni Sabi mengaku bahwa Profesor Abdi selalu datang dengan ide-ide brilian yang belum pernah terpikirkan oleh orang lain sebelumnya. Kemudian untuk nilai harmonis, Profesor Abdi ini selalu dapat berinteraksi harmonis antara dosen dan mahasiswa, sehingga mampu melahirkan kondisi belajar mengajar yang kondusif. Menurutnya, mahasiswa perlu diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan dirinya sehingga pemikiran ini didasarkan atas pengamatan waktu belajar saat beliau di Amerika. Dosen-dosen di sana memiliki interaksi hangat dengan mahasiswanya. Gelar profesor dia anggap tidak menjadi sebuah halangan para dosen menjalin hubungan yang harmonis dengan mahasiswa. Dan untuk nilai loyal, dalam rapat tanggap darurat, Profesor Abdi selalu dapat mengambil kebijakan untuk dapat membayar gaji dosen dan pegawai, membebaskan SPP mahasiswa selama 1 semester, serta membentuk 4 task force pasca bencana alam, serta meliburkan mahasiswa. Karena tindakan cepat tanggap inilah denyut nadi Unsiah tidak pernah berhenti. Dan untuk poin berikutnya adalah nilai adaptif. Menurut Profesor Abdi, perkembangan teknologi yang begitu pesat saat ini telah menyebabkan perubahan yang signifikan di dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, cara kita mendidik dan cara anak belajar sudah jauh berubah, sehingga guru dituntut untuk lebih kreatif dan membuat suasana belajar harus jauh lebih menarik lagi. Jadi, sebagai dosen ASN kita harus mampu untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Kemudian untuk nilai kolaboratif yang terakhir, Profesor Abdi mengatakan kepada Serambi pada kutipannya, Serambi yang diterbitkan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 menyampaikan rasa syukur kepada Allah karena sudah dipercaya mengemban amanah tersebut, yaitu beliau mengatakan, meskipun berat, saya bersama orang-orang yang berkualifikasi, yaitu para guru besar, akademisi, dan tokoh-tokoh pendidikan Aceh, sedang menyusun pengurus MPA. Tentu mereka ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan penyelenggaraan pendidikan di Aceh selama ini. Sekian dari jurnal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.